Mereka yang paling mengaku aswaja ternyata cara beragama dan amalia mereka tidak mencerminkan ahlussunnah wal jamaah. Anehnya, siapa saja yang tidak setuju dengan keyakinan mereka langsung dicap sebagai wahabi dengan tanda-tanda suka membid'ahkan orang lain dan sedikit-sedikit menghukumi syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang ajaran aswaja. Teman-teman sekalian, saling menuduh tanpa bukti adalah fitnah. Mengaku dirinya paling aswaja dan mengklaim dirinya sebagai ahlussunnah wal jamaah, dan mereka sering sekali berbicara tanpa dasar dalil dan ilmu. Padahal sumber utama kekufuran dan kesesatan adalah berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu, sebab orang-orang musyrik menyangka bahwa Tuhan yang dia sembah selain Allah yang dia anggap mampu mendekatkan diri kepada Allah, mampu memberi syafaat di sisinya, mampu mengabulkan berbagai macam hajat dengan perantaranya sebagaimana perantara para raja. Maka setiap orang musyrik ketika berbuat kesyirikan pasti berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Maka di sini teman-teman sekalian, kita perlu menyajikan ulasan ilmiah, kajian kritis dan analisa mendalam tentang ajaran aswaja yang mereka klaim yang paling sahih, sehingga tampak jelas antara hak dengan yang batil, antara hidayah dengan kesesatan, dan antara pengikut ahli sunnah sejati dengan pengikut ahli sunnah yang palsu. Akhirnya tampak terang benderang kesesuaian ajaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka, kalangan tradisional, menuduh bahwa Wahabi merupakan kelompok yang menganggap tawasul kepada Nabi atau selain Nabi termasuk bid'ah dan syirik. Bahkan menurut mereka bertawasul kepada mayit itu boleh, dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 56. Sebenarnya tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang mengartikan wasilah dalam surah Al-Maidah ayat 56 sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan para ulama menegaskan maksud wasilah di situ adalah takarub kepada Allah dengan amal soleh. Bahkan tawasul dan tawajuh kepada Nabi dan dalam uruf atau kebiasaan dan bahasa yang dipahami para sahabat adalah tawasul dan tawajuh dengan doa dan syafaatnya. Maka dengan itu boleh tawasul dan tawajuh dengan doa setiap mukmin, meskipun sebagian tokoh panutan mereka berdalih dengan hadis yang artinya, bila urusanmu buntu datanglah ke kuburan dan mintalah bantuan kepada penghuni kubur. Padahal hadis ini palsu yang diada-adakan secara dusta atas nama Nabi yang tidak pernah diriwayatkan oleh para ulama dan tidak pernah ditemukan di dalam kitab-kitab hadis. Wasilah secara bahasa bermakna kurbah atau kedekatan atau derajat surga yang paling tinggi. Atau menurut Zaid bin Aslam, wasilah adalah mahabbah atau cinta. Adapun makna wasilah secara istilah adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai perantara atau pendekatan yang berupa kekerabatan, amal usaha atau semisalnya. Kata wasilah dipinjam untuk mengungkapkan setiap amal usaha yang bisa mendekatkan diri hanya kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Ibnu Asyur, bahwa hakikat wasilah menurut pengertian syar'i berarti segala sesuatu yang mampu menghantarkan seseorang kepada Allah, dan setiap muslim paham untuk sampai kepada Allah bukan dengan menempuh jarak tertentu, tetapi dengan melakukan kedekatan kepada Allah dan mencari keridhaannya. Jadi wasilah bentuk tindakan untuk meraih ridho Allah agar amal usahanya diterima dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sedangkan tawasul sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya berjudul Majmu' Fatawa, bahwa tawasul berasal dari wasilah yang berarti semua yang menghantarkan kepada tujuan. Teman-teman sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul Qaidah At-Tawassul wal Wasilah bahwa wasilah yang diperintahkan Allah kepada orang-orang beriman untuk mencarinya adalah wasilah yang mencakup perkara wajib dan mustahab. Sedangkan perkara yang bukan wajib dan mustahab tidak masuk ke dalam perintah tersebut, baik perkara yang haram, makruh ataupun mubah. Perkara yang wajib dan mustahab adalah pada setiap perkara yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Rasulullah,
yang bersifat wajib atau nafilah. Tawasul hanya bisa terwujud dengan mengikuti ajaran Rasulullah, dan tidak ada satupun yang mampu mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan hal itu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.